Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kajian kita pada malam hari ini surat Al-An'am kalau kemarin sampai ayat 27, sekarang masuk kepada ayat yang ke-28 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin walau tara idh wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Kita terjemahkan dulu sesuai dengan terjemah Departemen Agama. Bal badalah, tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata, telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Lau ruddu, seandainya mereka dikembalikan ke dunia, la'an, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu innahum lakadzibun, sungguh pendusta. Qalu, dan berkata mereka, in hiya illa hayatuna dunya, hidup hanyalah di dunia ini saja dan kita tidak akan dibangkitkan. Itu terjemahan di sini. Kita ambil terjemahan. Bapak dan Ibu mengingatkan kaji yang lampau atau kaji yang lalu. Hari akhirat itu dinamai dengan Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintah oleh Allah untuk memperingatkan kepada umatnya tentang hari penyesalan. Kenapa disebut hari akhirat itu hari penyesalan? Karena saat itulah orang-orang pada menyesal. Tetapi penyesalan yang tiada guna, tiada arti, dan tidak bermanfaat sedikit pun.
atas kelalaian, atas ketertipuan dengan kehidupan dunia, atas bahwa mereka terlalu hanyut dengan kesenangan dunia, mata'ud dunia. Padahal mata'ud dunia itu qalil, mata'un qalilun. Kesenangannya ada tapi sedikit, dan gurur, memperdaya. Berkali-kali dalam Al-Quran diingatkan kehidupan dunia itu sementara, tidak lama. Andaikan ada kesenangan, itu pun sifatnya tidak lama, tidak kekal, karena kehidupan dunia juga tidak kekal. Jangan sampai tergoda, terpedaya, tertipu. Nah, bagi orang-orang yang tidak mengindahkan peringatan ini atau tidak mempedulikan peringatan-peringatan itu, sehingga mereka menyepelekan kehidupan setelah mati, atau malah tidak percaya, tidak yakin adanya kehidupan akhirat, tentu saja mereka tidak berbekal, tidak bersiap untuk bekalnya di hari akhirat kelak. Nah, orang ini yang menyesal. Lebih-lebih penyesalan itu nanti ketika mereka dihadapkan ke neraka. Ayatnya apa? Dihadapkan ke neraka, dan neraka pun telah dinampakkan kepada mereka saat-saat di mana neraka itu menggeram, bergemuruh, melengking dengan kobaran yang luar biasa, di mana kita jelaskan kemarin tafsiran surat Al-Furqan, idza ra'atkum min makanin ba'id, ketika neraka itu melihat mereka dari jarak yang jauh, maka terdengarlah bunyi neraka. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ketika neraka dinampakkan dan terdengar bunyi gemuruh yang sangat dahsyat, maka watara kulla ummatin jathiyah, saat itu engkau lihat setiap orang tersungkur. Surat Al-Jathiyah, kita tandai surat ini, surat ke-45 Al-Jathiyah. Ayat ke-28, halaman 501. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tara kulla ummatin jathiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha al yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Hada kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Wa tara, dan saat itu atau pada waktu itu engkau lihat kulla ummatin jathiyah, setiap umat berlutut.
dalam beberapa penjelasan ulama kita kutip, kapan setiap umat itu berlutut dan tersungkur di atas dua lututnya, yaitu ketika saat neraka diperlihatkan, dipertontonkan dengan segala kengeriannya, kedahsyatannya, maka tidak satu pun yang berada di bumi mahsyar ketika itu yang tidak berlutut ketakutan. Nyari ini wataraku lakumatun, dan engkau lihat ya Rasul, ya Muhammad, fi dzalikal yaum, pada saat itu setiap umat ya tersungkur di atas dua lututnya, saat di mana neraka diperlihatkan atau saat di mana mereka itu menunggu menanti apa gerangan yang akan terjadi. Sudah ila kitabiyah, masing-masing orang, masing-masing umat dipanggil, diseru untuk melihat buku catatan amalnya. Al-yawma tujzauna ma kuntum ta'mal. Hari ini, saat ini kamu akan dibalasi sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Kita tidak bahas ini, tapi ayat ini kita pelajari, kita baca, memperkuat di mana saat neraka dipertontonkan, diperlihatkan, semua orang merasa ketakutan luar biasa, sampai-sampai mereka tersungkur jatuh di atas lututnya. Paling tidak itu komentar sebagian para ulama tafsir. Terakhir, karena saking menyesalnya atas apa yang mereka lalaikan selama ini, mereka minta kembali, mohon kembali lagi hidup, dengan janji bahwa mereka akan berbuat amal saleh, akan begini, akan begitu. Janji-janji mereka kalau mereka diperkenankan kembali hidup ke dunia. Inilah ayat yang ke-28 surat Al-An'am yang telah kita baca di awal tadi. Mari kita tengok. Al-An'am surat ke-6 halaman 131. Bal badalahum halaman 131. Bal, tetapi yang sebenarnya adalah perkaranya, urusannya laisal amru kama qalu, bukan sebagaimana atau seperti misal apa yang mereka ucapkan, yakni andaikan mereka dikembalikan hidup ke dunia, mereka akan beriman, mereka akan beramal saleh, mereka tidak akan terpengaruh, terpedaya, tertipu dengan kehidupan dunia. Laisal amru kama qala, bukan seperti itu, bukan seperti apa yang mereka ucapkan. Tidak. Bal bada, bahkan atau tetapi sebenarnya bagi mereka sendiri itu bada telah nyata sekali, terang dan jelas sekali bagi mereka apa
yang telah mereka sembunyikan, maka nuikhuna, apa yang telah mereka sembunyikan daripada kejahatan-kejahatan mereka dahulu di dunia. Kita tarik sedikit ke belakang, saya ingatkan ke belakang supaya bertali dengan kaji kita. Di belakang mereka akan minta dikembalikan ke dunia. Ayat 27. Ya wailatana nuraddu wa la nukadzib. Wahai celaka kami, sekiranya kami diberi kesempatan untuk dikembalikan hidup ke dunia, kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi kami akan percaya dan beriman. Kan itu kata mereka. Dijawab ayat 8. Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Jikalau sekiranya ruddu, dikembalikan mereka lagi hidup ke dunia sebagaimana apa yang mereka inginkan, atau sebagaimana apa yang mereka harap-harapkan, minta hidup lagi, supaya mereka tidak mendustakan lagi ayat-ayat Allah dan mereka percaya dan beriman. La'adu, sungguh benar-benar mereka tu'adu, kembali lagi melakukan, memperbuat, mengerjakan apa yang telah dilarang, apa yang telah dilarang kepada mereka dulu. Andaikan dikembalikan oleh Allah lagi mereka hidup ke dunia dan seterusnya, mereka akan kembali lagi seperti dulu, karena dunia itu menipu, memperdaya mereka. Itu hanyalah omongan mereka saja. Itu adalah kata-kata mereka saja. Andaikan dibalikkan lagi, mereka akan kembali lagi pada pertanyaan yang sama. Allah Maha tahu itu. Hampir mirip tuh dengan surah Al-Mu'minun. Apa surah Al-Mu'minun? Kalau ingin lihat surah Al-Mu'minun surat ke-23. Kalau ingin lihat silakan lihat ayat 23, surat 23, surah Al-Mu'minun. Ayat 100-nya. Halaman 348. Halaman 348. Surah Al-Mu'minun bunyinya. Ayat 100. Ujung ayat 99 berbunyi begini. Qala rabbirji'uni. Dia berkata, wa Rabbi, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. La'alli a'malu salih, agar aku dapat berbuat amal saleh. Fima taraktu, yang telah aku tinggalkan dahulu. Jawabannya apa? Kalla, no, tidak bisa. Sekali-kali tidak. Kenapa? Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah omongannya saja. Dalih
Elah alasannya saja. Andaikan mereka dikembalikan, mereka akan melakukan masalah. Itu hanyalah omongannya saja. Nanti tiba dunia akan kembali mengerjakan apa yang dilarang, apa yang dicegah. Mereka tetap akan mendustakan, tidak percaya. Karena Allah Maha tahu betul. Andaikan Allah kabulkan, Allah perkenankan permintaan orang yang mati untuk kembali lagi hidup, atau permintaan orang nanti setiba di akhirat untuk dikembalikan ke dunia, sama. La'adu, sungguh mereka kembali memperbuat, mengerjakan apa yang telah dilarang mereka memperbuatnya itu. Mereka akan terus mendustakan, mengingkari, menentang. Sehingga dalam surah Al-Mu'minun ini disebutkan innaha kalimatun huwa qailuha. Terjemahannya di sini saya lihat sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Innaha, sesungguhnya kalimat atau ucapan itu adalah qailuha. Dia hanya mengucapkan saja, mengatakan saja. Mereka akan berbuat lagi, mereka akan menyesal, akan taat, akan begini, tidak. Itu omongnya saja. Kenapa? Ya mereka akan kembali melakukan hal yang sama. Begitu memperdayanya dunia bagi mereka. Bahasa guru saya dulu, anjing itu dilapen, dia kembali makan cilik beliau. Kalau dululah pernah makan ciri anjing tu, diko ditangkap di KB, jaga makan cancak. Lalu menyala-nyala anjing tu minta lapia, balik bertemu ciri dimakannya mana? Tu kaji guru mulu. Nak dalam Quran kaji guru. Intinya kalau mereka balik lagi, dibalikkan Allah kembali ke dunia, Allah mengatakan tidak, mereka akan kembali ke dunia. Itu makanya dikabulkan. Yang kedua, ketetapan Allah sudah, kalau sudah mati, kalau sudah sampai ke akhirat, tidak ada cerita di dunia, habis. Tetapi andaikan memang Allah beri dispensasi, dia bisa kembali, la'adu, mereka akan kembali lagi. Bal badalahu, bahkan tetapi sebenarnya telah nyata bagi mereka apa yang mereka sembunyikan dulu berupa keingkaran, kesyirikan, kekufuran. Dulu mereka sembunyikan. Sekarang nampak betul apa akibatnya. Kalau sudah tertangkap nih Al-Mu'minun, apa bunyinya? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, kalla la'alli, supaya aku bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Kalla, sekali-kali tidak bisa. Itu hanyalah omongannya belaka, dalih saja, alasan saja. Laka kobeh, laka kecilnya saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka telah ada alam barzakh. Ini konteksnya berbeda, tapi sama-sama minta untuk hidup kembali. Ini minta hidup kembali setelah ruhnya diambil. Minta lagi. Kalau surah Al-An'am, ketika dia di akhirat, tetapi intinya sama-sama meminta, sama-sama memohon agar dikembalikan hidup lagi. Tidak bisa. Jawabannya sudah ada. Kenapa begitu? Karena dulu mereka di atas dunia mereka berkata, in hiya illa hayatuna dunya. Tidaklah dianya melainkan kehidupan itu adalah kehidupan dunia ini saja. Tidak ada akhirat-akhirat, tidak ada, kata beliau.
Kata nenek kita itu kan khayalan ulama saja gitu. Nenek itu khayalan ulama saja. Luar biasa nenek ini Pak. Kehidupan akhirat itulah khayalan saja. In hiya illa hayatuna dunia. Yang hidup itu hidup yang sekarang. Hidup lagi setelah mati entah ya atau tidak. Dalam surah lain katakan kehidupan dunia saja. Namutu wa nahya. Kita hidup di sini, kita mati di sini, ya habis. Kalau mati ya sama dengan mati cacing, habis. Mati ya habis. Cacing mati, anjing mati, kucing mati, tanggiling mati, kepinding mati, ya sama. Habis, hancur, bukan ada lagi. Wa ma nahnu bima'mutsin. Kita tidak akan hidupkan lagi. Hayhata, itu omong kosong saja, tidak mungkin kita hidup lagi. Innahum lakadzibun. Mereka ini dusta. Jadi mereka berkata, qalu in hiya illa hayatuna dunya. In hiya illa hayatuna dunya. Tidaklah dianya kehidupan, melainkan hidup dunianya saja. Wa ma nahnu biba'utin. Dan tidaklah kita nanti akan dihidupkan lagi setelah mati. Apalagi nanti dikumpul segala macam, ditanya, diminta pertanggungjawaban, dihisab, diadilinya, ada surga sama neraka. Tidak ada itu, habis. Ada bau tunjuk saya. Jauh panggang daripada api. Nah, beliau seperti inilah nanti akan menyesal. Menyesal dengan penyesalan yang luar biasa, namanya hasarah. Itu makanya ya hasratana. Ya hasratana. Wahai alangkah besarnya penyesalan kami. Surah Az-Zumar. Ya hasratana, ya hasratana. Surah Az-Zumar surat ke-39. Silakan tengok sebentar. Alangkah besar penyesalan kami. Ayat 56 Az-Zumar, halaman 564. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 464 ayat 56. An taqula nafsi ya hasratan. Kalau ketemu Pak Ji? Saya pun an taqula nafsi ya hasratana. Ya hasratana. Alangkah besar penyesalanku, ya hasratan. Kalau alangkah besar penyesalan kami. Ala ma farrattu fi jambillah. Atas kelalaianku dalam menunaikan kewajibanku terhadap Allah. Kewajibanku terhadap Allah, yaitu menyembahnya, taat, patuh, tunduk kepada Dia. Ya hasratan. Kata-kata ya hasrah itu adalah suatu penyesalan yang luar biasa. Agar jangan antakula nafsun, ada nanti yang mengatakan padahal sudah datang peringatan, penjelasan, keterangan, sudah disampaikan Rasul-Rasul, sudah tercantum dalam kitab suci. Nanti jangan berdalih, jangan bikin alasan. Wahai alangkah besar penyesalan kami, supaya kalian jangan mengatakan begitu, maka ikutilah ahsana ma unzila ilaikum, ayat di atasnya.
wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Ikutilah ayat ke-55-nya, ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan pada Al-Quran. Intinya, ikutilah Al-Quran ini petunjukmu. Ayat 55. Yang datang dari Tuhanmu. Sebelum datang azab secara mendadak dan tiba-tiba, wa antum la tash'urun, sementara kamu tidak menyadari. Ikutilah ini. Kenapa? Supaya kamu nanti jangan termasuk orang yang mengatakan ya hasrata, wahai alangkah hebatnya penyesalan kami, alangkah menyesalan kami. Kenapa kami dulu begini, tak begini, tak begitu? Itu penyesalan. Jangan sampai nanti itu dikatakan. Kita ini, jangan sampai kita nanti mengatakan ya hasrat, menyesalkan. Andaikan saya dulu datang menyimak, ikut pengajian, ikut wirid, tidak pasti pakah, tidak pasti banah. Baca rono tak? Calon lagi sampai baca rono lagi. Jadi nama hari akhirat itu hasrah, memang hari penyesalan. Tidak satu pun yang tidak menyesal. Tentu lebih-lebih lagi orang yang tidak percaya kepada hari akhirat, sebab mereka tidak akan bermekar, tidak akan bersiap sedikit pun. Inti kaji kita hari ini adalah kehidupan akhirat itu pasti. Hidup kembali itu pasti. Allah Maha Kuasa dan Maha Berkuasa untuk itu. Gampang dan enteng saja bagi Allah untuk menghidupkan kembali. Hari pembalasan itu pasti. Pengadilan itu pasti, pertanggungjawaban pasti, neraka pasti, surga juga pasti. Telah diperingatkan dalam Quran. Yakinilah adanya dan bersiap-siaplah untuk menghadapi itu, karena kita akan ke sana. Perjalanan kita berakhir di sana. Kalau tidak diikuti, tidak dipercayai, nanti jangan bilang ya hasrata. Jangan bilang nanti lauruddu. Jangan bilang nanti kembalikan kami lagi. La'alli a'malu shalihan, supaya diperingatkan ini, supaya jangan mengatakan itu. Itu inti kaji kita pada malam hari ini. Sampai situ dulu sementara. Saya minta cepat. Waktu Isya juga sudah masuk. Kesimpulan kaji kita adalah di antara nanti orang-orang yang begitu menyesal dan begitu mereka itu mengalami kerugian yang luar biasa yang dapat diterangkan adalah orang-orang yang tidak yakin, yang tidak percaya kepada adanya kehidupan akhirat. Satu, hidup kembali itu adalah bagi Allah sangat-sangat mudah, tidak sulit. Banyak bukti, banyak dalil yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan berikutnya, ada nanti orang-orang setiba di sana, apalagi saat dihadapkan ke neraka, memohon-mohon, meminta-minta untuk diberi kesempatan ulang hidup lagi dengan janji untuk beramal saleh. Tapi ketetapannya sudah putus bahwa siapa yang sudah hidup, siapa yang sudah mati tidak bisa hidup lagi. Siapa yang sudah sampai akhirat tidak bisa lagi kembali ke dunia, sudah selesai kajinya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga ada faedah dan manfaatnya untuk kita bersama. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.